Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema kodikologi. Sebelumnya, kepada yang saya hormati Bapak Wafada Arif Najiah selaku dosen pengampu filologi, dan tidak ketinggalan pula teman-teman yang saya sayangi dan saya bangga-banggakan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian kodikologi. Secara etimologi, kodikologi berasal dari bahasa Latin, codex, bentuk tunggal, bentuk jamak, codies, yang bahasa Indonesianya menjadi naskah. Menurut Mulyadi mengatakan, kata codex atau codex dalam bahasa Latin menunjukkan hubungan pemanfaatan kayu sebagai alat tulis yang pada dasarnya kata itu berarti teras batang pohon. Kata itu sebabnya kata kodeks berhubungan dengan pemanfaatan kayu sebagai alat tulis untuk menulis. Kemudian dipakai sebagai padanan istilah naskah. Selanjutnya, tugas kodikologi antara lain yang pertama, sejarah naskah. Yang kedua, sejarah koleksi naskah. Yang ketiga, penelitian mengenai tempat-tempat naskah yang sebenarnya. Yang keempat, masalah penyusunan katalog. Yang kelima, penyusunan daftar katalog. Yang keenam, pedagang naskah. Dan yang terakhir, penggunaan naskah-naskah itu tersendiri. Secara umum, kodikologi dapat dipahami sebagai kajian terhadap buku, terutama pada era setelah mesin cetak ditemukan. Kata kodeks sendiri telah digunakan untuk merujuk pada sebuah buku tersebut itu sendiri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan poin B, yaitu kolofon. Jika di dalam suatu naskah tidak selalu terdapat nama penulis, penyalin, atau keterangan-keterangan lain, maka bagian yang memberi informasi bermacam-macam inilah disebut kolofon. Dari bahasa Yunani disebut dengan kolopon. Jadi informasi yang dapat ditemukan dalam kolofon adalah judul naskah, nama penulis atau penyalin naskah, tempat dan tanggal penulisan naskah, nama yang meminta penulisan atau penyalinan naskah, nama pemilik naskah, dan harga sewa. Biasanya itu kalau kolofon itu ditulis hanya dengan 2-3 kalimat saja. Tapi ada yang berupa syair atau diikuti oleh syair yang kadang-kadang baitnya panjang. Selanjutnya poin C, yaitu iluminasi. Iluminasi adalah istilah khusus dalam ilmu pernaskahan untuk menyebut gambar dalam naskah. Pada awalnya, iluminasi itu digunakan sehubungan dengan penyembuhan emas pada beberapa halaman naskah untuk memperoleh keindahan. Kemudian, iluminasi berkembang meluas maknanya karena juga berkaitan dengan teks. Iluminasi ada 3 gaya, yaitu gaya tebaran, gaya 4 sisi, dan gaya 3 sisi. Kalau gaya tebaran itu ada 3 unsur penting, yaitu teks, bingkai pembatas bidang dalam, dan hiasan halaman. Kan gaya 4 sisi itu ada 8 bagian, yaitu bingkai pembatas bidang dalam, hiasan sisi kanan, hiasan sisi atas, hiasan di atas teks, hiasan sisi kiri, hiasan sisi bawah, bingkai pembatas, dan teks. Kalau gaya 3 sisi itu hampir sama dengan gaya 4 sisi, hanya perbedaannya itu tidak ada hiasan pada sisi bawah. Ya, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni tentang cakupan kajian naskah. Yang menjadi cakupan dalam kodikologi atau kajian naskah adalah 1. Bahan naskah. Bahan naskah adalah sesuatu yang dipakai untuk diterakan suatu tanda atau lambang. Umumnya bagian permukaan dari suatu bahan tertentu. Nah,
bahan naskah sendiri biasanya dibuat dari kertas daur ulang, daun lontar, daun nipah, kulit kayu, bambu, dan rotan. Yang selanjutnya adalah alat tulis. Alat tulis dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, yang pertama adalah alat tulis tradisional yang berkembang pada periode awal kebudayaan di belahan dunia barat. Alat tulis yang dipergunakan berbentuk seperti tongkat, yang penggunaannya dengan cara menekankan tongkat tersebut ke permukaan tanah liat yang lembut. Tanda yang dibuat pun berupa goresan tipis. Nah, pada perkembangan berikutnya adalah dengan penggunaan kuas, palu, dan pahat pada sejarah perkembangan kebudayaan Yunani kuno. Dan selanjutnya adalah alat tulis modern. Antara lain seperti pena, ballpoint, fiber tip, pensil, krayon, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bahan pembuatan naskah atau alas naskah. Nah, alas naskah ini biasanya dibuat dari bahan bambu, daun palma, batu bata yang terbuat dari tanah liat, papirus, baja, bahan linen, velum, sutra, perkamen, dan kertas. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu biasanya memakai kertas daluang, daun lontar, daun nipah, kulit kayu, bambu, dan rotan. Yang keempat, cara memperoleh informasi mengenai umur naskah. Dan yang terakhir adalah cara memperoleh informasi mengenai penulisan atau penyalinan naskah. Nah, penulis naskah di Indonesia sendiri maupun penulis naskah Melayu atau berbagai bahasa daerah sebagian tidak mencantumkan namanya atau penciptanya, dan biasanya penulisan nama terdapat pada kolofon atau bagian akhir tulisan yang di luar teks. Nah, di dalam kolofon ini, di samping nama penulis atau penyalin naskah, dapat pula ditemukan tanggal dan tahun penulisan, tempat penulisan, bahkan kadang-kadang ada pula permintaan pembaca untuk memperbaiki hasil kerjanya. Keenam, cara memperoleh informasi mengenai penulis atau penyalin naskah. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur yang harus dicari agar semua aspek dan seluk-beluk naskah dapat diketahui. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.